milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan langkah paling awal dan menjadi dasar keputusan manajemen tentang pemasaran. Dan keputusan tersebut menjadi dasar rencana penjualan yang komprehensif. Tujuan dari disusunnya anggaran penjualan adalah yang pertama, mengurangi ketidakpastian pendapatan. Dengan adanya anggaran penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa estimasi pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka anggaran dapat mengurangi terjadinya ketidakpastian pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Dan setelah diketahui berapa estimasi pendapatan yang diterima, manajemen dapat menjadikan sebagai dasar kebijakan dan keputusan terutama dalam perencanaan yang berhubungan dengan penjualan, baik itu strategi pemasaran, kebutuhan personalia, dan sebagainya. Kemudian dari besarnya pendapatan yang akan diterima ini, dapat pula diinformasikan tentang pembentukan rencana laba. Perlu diingat bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan bukan hanya berasal dari pendapatan, tapi juga dipengaruhi dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dengan adanya anggaran penjualan ini dapat pula diinformasikan atau direncanakan berapa beban atau biaya pemasaran yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, anggaran dapat dijadikan sebagai pengendalian penjualan. Artinya bahwa penjualan setiap periode bisa dilakukan pengendalian dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah dilakukan penyusunan sebelumnya. Dari perbandingan ini dapat diketahui apakah terjadi varian atau tidak. Jika terjadi varian, tentu perlu dievaluasi bagaimana strategi yang terbaik untuk melanjutkan penjualan. Dan dari anggaran penjualan juga dapat diperoleh atau dijadikan sebagai dasar untuk penugasan personalia, terutama personalia yang berhubungan dengan divisi pemasaran atau divisi penjualan. Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan. Setiap pendekatan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan pendekatan mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Untuk melakukan hal tersebut, perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Seperti yang pertama, karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Karakteristik pasar dapat dilihat dari seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Kemudian dapat juga dilihat dari keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli atau persaingan bebas. Atau dapat juga dilihat dari keadaan konsumen, seperti daya beli konsumen, selera konsumen, tipe konsumen, tingkat pendapatan konsumen, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kemampuan finansial. Kemampuan finansial mencakup kemampuan perusahaan untuk membiayai biaya yang berhubungan dengan masalah pemasaran, seperti penelitian pasar, usaha-usaha untuk mencapai target penjualan, maupun pembiayaan yang digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian membayar tenaga kerja, kemudian melakukan kegiatan promosi, dan aktivitas lain dalam rangka mencapai target penjualan. Selanjutnya adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan menjadi faktor utama yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai target penjualan. Apakah jumlah dan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan memadai untuk melakukan tugas-tugas agar target tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Kemudian berikutnya faktor teknis, di mana selain sumber daya manusia, juga faktor teknis mempengaruhi bagaimana anggaran penjualan dapat tercapai, seperti tersedianya mesin, peralatan, kendaraan yang digunakan sebagai alat operasional untuk melakukan penjualan. Kemudian dimensi waktu, artinya anggaran ini disusun berdasarkan waktu dan kapan anggaran itu dapat sepenuhnya tercapai. Artinya anggaran ini tidak berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki periode waktu umpamanya bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Dan selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Tentu tujuan ini nanti akan mencakup atau berkaitan dengan masalah pasar, masalah segmen pasar, dan cara perusahaan dalam mencapai apa yang telah disusun dalam anggaran penjualan tersebut. Konsep dasar yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam penyusunan anggaran penjualan adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel eksternal. Di variabel eksternal ini tentunya akan mempengaruhi dari sisi penyusunan anggaran penjualan, yang mana di sini bisa mencakup masalah pasar, kemudian konsumen, pesaing, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyusun tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan dalam membuat anggaran penjualan di sini masih bersifat umum, karena tujuannya adalah bagaimana dia akan memperoleh laba, namun belum dibuat secara terperinci. Kemudian tujuan ini akan dilanjutkan dengan menyusun strategi perusahaan. Strategi ini mencakup bagaimana strategi pemasaran-pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan, baik yang bersifat jangka panjang maupun bersifat jangka pendek. Kemudian menyusun forecast penjualan. Forecast penjualan ini merupakan suatu bentuk peramalan atau estimasi penjualan di masa yang akan datang. Forecast penjualan dapat berupa atau dapat disusun dengan persentase atau dengan pertumbuhan atau dengan menggunakan tren regresi linear. Manajemen perlu menentukan serangkaian langkah dalam menyusun rencana penjualan yang komprehensif agar diperoleh rencana penjualan yang tepat. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam penyusunan anggaran tersebut yaitu yang pertama, pedoman anggaran penjualan. Pada dasarnya, pembuatan pedoman rencana penjualan memerlukan partisipasi semua tingkatan manajemen, karena pedoman tersebut akan digunakan untuk mencapai dan sebagai alat koordinasi serta keseragaman dalam proses rencana penjualan. Pedoman ini harus menekankan pada tujuan-tujuan dan sasaran serta strategi penjualan. Pedoman juga harus mendapat perhatian langsung, misalnya tentang jenis produk, kebijakan harga, market share, strategi-strategi pemasaran, dan posisi dalam persaingan pasar. Kemudian yang kedua, forecast penjualan. Forecast penjualan merupakan bentuk dari ramalan penjualan. Jadi pada langkah yang pertama, setelah manajemen membuat pedoman, kemudian diperlukan forecast penjualan yang terdiri dari forecast penjualan strategis dan forecast penjualan taktis yang konsisten dan sesuai dengan dimensi waktu yang digunakan pada rencana laba secara komprehensif. Jadi dapat dibedakan bahwa forecast strategis artinya bersifat jangka panjang dan forecast taktis bersifat jangka pendek. Selanjutnya, menyusun semua data yang relevan. Semua informasi yang relevan dalam pembuatan rencana penjualan komprehensif harus dikumpulkan dan dievaluasi. Informasi ini harus berkaitan dengan hambatan dan peluang. Hambatan utama yang harus dievaluasi mencakup kapasitas pabrik, sumber-sumber bahan mentah atau bahan baku, perlengkapan, ketersediaan SDM, jumlah modal, dan alternatif jalur-jalur distribusi yang akan dilakukan. Sedangkan peluang penjualan termasuk perencanaan kembali produk lama dan pengenalan produk baru. Perubahan area-area penjualan, inovasi harga, kemasan yang menarik, inovasi periklanan, dan strategi pemasaran yang baru.
Selanjutnya, informasi tentang pesaing usaha utama perusahaan. Jadi pesaing utama ini akan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dengan mengajukan penawaran yang sama. Jadi dalam hal ini, perusahaan harus mampu mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan, dan pola reaksi dari para pesaing. Sehingga penting bagi perusahaan untuk senantiasa mencari informasi tentang apa tujuan pemasaran para pesaing, bagaimana kekuatan keuangannya, bagaimana pesaing memperlakukan para pelanggan mereka, dan bagaimana kebijakan-kebijakan mereka pada masa lalu. Kemudian selanjutnya kebijakan tentang upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan. Jadi untuk menentukan kebijakan pemasaran yang mampu memenangkan persaingan, perusahaan harus melakukan analisa nilai pelanggan untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan perusahaan yang relatif sebanding atau dibandingkan dengan pesaing. Sasaran analisa ini adalah untuk menentukan manfaat yang diinginkan para pelanggan dan bagaimana para pelanggan merasakan nilai yang ditawarkan pesaing, sehingga dapat ditentukan kebijakan pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Dan selanjutnya adalah membuat rencana penjualan strategis dan rencana penjualan taktis. Jadi setelah informasi dari langkah-langkah 1 sampai dengan 5 tadi terkumpulkan, manajemen dapat membuat rencana penjualan secara komprehensif, baik itu rencana penjualan strategis maupun rencana penjualan taktis, yang tentunya rencana penjualan ini harus realistis dan memerlukan partisipasi dari semua tingkatan manajemen. Dan selanjutnya adalah komponen biaya. Komponen biaya ini tentu akan mempengaruhi berapa anggaran penjualan akan dimasukkan menjadi harga jual. Karena komponen biaya juga meliputi salah satu komponen yang akan menentukan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan sebagainya. Komitmen manajerial untuk mencapai tujuan rencana penjualan secara komprehensif. Manajemen tingkat atas harus memberi komitmen penuh untuk mencapai tujuan perusahaan yang dirinci dalam rencana penjualan yang disetujui. Komitmen ini memerlukan komunikasi para manajer penjualan tentang tujuan, rencana pemasaran yang disetujui, dan strategi pertanggungjawaban penjualan. Penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen yang penting dalam menyusun anggaran penjualan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh keputusan pricing ini. Karena harga jual produk akan mempengaruhi seperti yang pertama, kesediaan pembeli untuk menggunakan produk perusahaan. Dan yang kedua, daya saing perusahaan menghadapi pesaing-pesaingnya. Dan yang ketiga, tingkat penghasilan, biaya, dan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam menentukan harga jual, perusahaan dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan teori ekonomi. Harga jual memiliki keterkaitan erat dengan kuantitas atau volume penjualan. Keterkaitan ini terkadang menyulitkan manajer dalam mengambil keputusan untuk memilih salah satu dari beberapa kebijakan, seperti apakah meningkatkan harga jual per unit dengan konsekuensi unit penjualan yang diharapkan menjadi menurun, atau opsi selanjutnya menurunkan harga jual per unit dengan harapan unit penjualan akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan berdasarkan biaya. Dalam hal ini, manajemen akan menggunakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan harga jual suatu produk. Ini merupakan contoh keputusan manajemen dalam menghadapi beberapa opsi yang perlu dilakukan dalam menentukan penjualan. PT Asima mengharapkan dapat menjual 15.000 unit produk dengan harga jual sebesar 2.000 per unit. Perusahaan menanggung biaya tetap sebesar 9 juta rupiah
dan biaya variabel sebesar Rp800 per unit. Perusahaan dihadapkan pada 3 opsi kebijakan, yaitu pertama, mempertahankan kondisi sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan harga jual 10% dan mengurangi volume penjualan 10%. Meningkatkan volume penjualan 10% dan mengurangi harga jual 10%. Tentu dari ketiga opsi ini memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap perolehan atau rencana laba yang diharapkan. Sebagai gambaran, ini perhitungan untuk opsi yang pertama, mempertahankan kondisi sesuai dengan yang direncanakan atau dalam kondisi normal. Kemudian ini yang kedua, meningkatkan harga jual 10% dan mengurangi volume penjualan. Kemudian opsi yang ketiga, meningkatkan volume penjualan 10% dan mengurangi harga jual. Untuk unit yang dijual opsi 1, di sini 15.000. Kemudian di opsi yang kedua 13.500 karena turun 10% ya volume penjualannya. Kemudian opsi ketiga 16.500 karena naik 10% volume penjualannya. Kemudian harga jual per unit ini normal 2.000 untuk opsi 1. Kemudian untuk opsi 2 harga jual naik 10% menjadi 2.200. Dan di opsi yang ketiga harga jual turun 10% menjadi 1.800. Sehingga penjualan yang diperoleh untuk opsi 1 30 juta, opsi kedua 29.700 dan opsi yang ketiga 29.700 sama. Kemudian yang berkaitan dengan biaya, ini ada biaya variabel dan biaya tetap. Jadi untuk ketiga opsi ini biaya tetap sama ya 9 juta. Kemudian untuk biaya variabel karena hitungannya adalah per unit yang dijual 800 ya. Ya yang opsi 1 dapat 12 juta, yaitu dari 15.000 dikali dengan 800 per unit. Dapatnya adalah 12 juta. Kemudian yang opsi 2 10.800.000 itu diperoleh dari 13.500 dikalikan dengan 800 per unit. Dan yang ketiga 13.200.000 itu diperoleh dari 16.500 dikalikan dengan 800 per unit. Kemudian jumlah biaya untuk yang pertama itu 21 juta, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel 9 juta tambah 12 juta, dapatnya 21 juta. Kemudian yang opsi 2 dapatnya adalah 19.800, itu dari 9 juta ditambah 10.800. Dan opsi yang ketiga 22.200 diperoleh dari 9 juta ditambah 13.200. Dari ketiga opsi ini akan diperoleh laba yang berbeda. Opsi 1 kondisi normal akan memperoleh laba 9 juta. Kemudian di opsi kedua akan memperoleh laba yang lebih banyak, yaitu 9.900. Dan di opsi yang ketiga justru labanya akan turun menjadi 7.500.000 rupiah. Jadi opsi-opsi inilah yang harus diambil oleh manajemen untuk menentukan kebijakan dalam melakukan penjualan. Apakah tetap dengan harga normal, apakah akan menaikkan harga dan mengurangi volume, apakah akan mengurangi harga dan menaikkan volume.